Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد بالحق جهاده. اللهم صل وسلم عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumahnya untuk menjalankan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita juga insyaallah akan menjalankan salat isya berjamaah. Semoga hadirnya kita di tempat ini dianggap sebagai i'tikaf. Allah naikkan derajat kita, Allah hapuskan dosa kita, kita dapat pahala banyak insyaallah. Amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pernah saya pulang dari Jakarta dan saya naik motor, pas alhamdulillah waktu maghrib saya mampir di masjid untuk sholat maghrib. Ya, udah waktunya iqomah, imamnya belum datang. Dan mungkin saya jenggotnya yang paling panjang, jadi saya didorong. Jadi jenggotnya paling panjang, maka hati-hati punya jenggot panjang nih. Suka didorong-dorong aja. Pak, saya Pak, imamnya kan nggak datang, udah saya imamin. Nah, setelah baca surat Fatihah, saya baca akhir surat Al-Mu'minun. Pas di ayat qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Amin. Zamannya saya bilang amin. Lalu ada anak kecil di situ. Kok aminnya 2 kali? Yang akhirnya yang sadar tertawa cekikan. Kata teman-teman yang kecil-kecil, iya 2 kali ya aminnya. Bapak cekikan. Wah, kacau dah. Itu berarti bukti apa itu? Enggak khusyuk. Padahal yang diamini hanya dolin di surat Al-Fatihah. Banyak yang dolin di surat Al-Baqarah juga banyak. Nah ini surat Al-Mu'min bilang amin. Ya, ini kita tidak khusyuk. Nah, khusyuk ini penting Bapak Ibu sekalian. Ibu ada ya? Hah? Ada ya? Penting sampai Rasulullah SAW itu meminta supaya diberi kekhusyuan atau berlindung hati tidak khusyuk. Sesuatu yang ditakuti Rasulullah SAW adalah ketika sholat tidak khusyuk. Kalau Rasulullah SAW hanya berlindung dari sholat yang tidak khusyuk, dari yang tidak khusyuk, ya apalagi kita. Padahal Rasulullah sedikit dosanya, malah gak ada dosa. Rasulullah itu maksum, gak ada dosa. Jadi insya Allah sholatnya Rasulullah itu khusyuk, tapi takut kalau tidak khusyuk. Nah kita yang waduh ya, YouTube dibuka, Facebook dibuka, Instagram dibuka, TikTok dibuka, apa yang dibuka ya? Nah, itu khawatir sekali kita tidak khusyuk. Kalau ada Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka min arba'. Saya berlindung kepada Allah SWT dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat Allah, dengan anugerah Allah, dan kebenaran Allah. Dan yang keempat, Rasulullah berlindung min du'ain la yusma, dari doa yang tidak dikabulkan. Ayo lagi, doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ada yang bisa diulang lagi? Empat hal ya. Di antaranya adalah dari hati yang tidak khusyuk. Nah, sekarang kita akan bahas masalah khusyuk. Khusyuk ini sesuatu sangat penting. Tapi juga sesuatu yang sangat sangat rawan untuk untuk cepat hilang. Bahkan dalam sebuah hadis, awwalu syai'in yurfa min hadhihi ummah al-khusyuk. Sesuatu yang akan cepat hilang adalah kekhusyuan. Awwalu syai'in yurfa min hadhihi ummah, sesuatu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la taru fiha khasyah, sehingga engkau tidak akan menemukan atau sulit sekali menemukan orang yang sholatnya khusyuk. Kalau tadi adakah yang yakin dari awal takbir ya, pesan muhdhar dari mulai takbir al-ihram sampai terakhir khusyuk 100%, ada yang yakin begitu? Jadi terbukti ternyata khusyuk itu sulit ya kan, apalagi pengantin baru. Apalagi yang punya dan untuk nambah istri ya, apalagi punya gebetan, apalagi yang punya hutang, apalagi jatuh tempo tagihan, kontrakan harus dibayar, kredit harus dibayar, ya besok harus jatuh tempo, wah susah khusyuknya. Tapi insya Allah bisa dilatih khusyuknya, bisa dilatih. Soal hari ini kita akan bicara tentang khusyuk. Khusyuk ini itulah yang menyebabkan sholat kita menjadi bernilai atau tidak, menjadi diterima atau tidak. Ya. Sholat itu yang menjadi ukuran berkualitas atau tidak. Khusyuk itu. Dikatakan sholat itu berkualitas, pertama ada nilai kekhusyukan, baru ada impact-nya, ada dampak positifnya. Jadi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholatnya ingat apa, nggak tapi diomelin istri, ya, itu ya, semuanya ingat. Bahkan kunci yang tadinya nggak ketemukan dalam waktu sholat. Bukan itu. Dan sholat khusyuk itu benar-benar, masya Allah, ya, benar-benar hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sholat yang bernilai, sholat yang berpahala, sholat yang diterima, sholat yang menghasilkan pahala yang besar berkualitas adalah sholat yang full, penuh dengan kekhusyukan. Seberapa banyak kita khusyuk dalam sholat, sejauh itu kita mendapat pahalanya. Hadisnya sahih di Abu Dawud. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu innahu sholati. Seseorang yang selesai melakukan sholat tidaklah dinilai pahala kecuali apa yang dikhusyukkan. Apa yang dikhusyukkan. Ada yang mendapatkan 10/10 dari sholatnya. Maksudnya dia dapat pahala 10 dari sholatnya. Kalau sholatnya 10 menit, dia dapat dihitung pahalanya berapa? Semenit. Nah kalau sholatnya 1 menit, ada yang cepat sekali sholatnya. Per 10. Nah, tusnuha ada yang dihitung 1/9. Sumnuha ada yang dihitung 1/8. Nah, ada yang dihitung sudtuha 1/7. 70% berarti ya? 7%.
Sudsuha, ada yang dihitung seperempat, ada yang dihitung khumsuha, ada yang dihitung rubuha, seperempat. Bagus harus seperempat dari sholatnya. Ada yang dihitung sulusuha, sepertiga dari sholatnya. Jadi yang 2/3 tidak dianggap kali itu. Ada yang dapat separuh, bagus. Dia sholat 2 rakaat, dia dapat pahalanya 1 rakaat. Kenapa? Karena yang khususnya cuma separuh. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau dari awal sampai akhir nggak tahu nggak tahu apa yang dibaca, berarti zero. Tahu-tahu ingatnya Ustaz Mudar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Ada yang gitu? Ada. Kadang-kadang juga kita gitu kan? Aku. Tahu udah salam aja nih, gitu. Malah orang ini harus berapa ya? Nah, ya kan? Untung jadi makmum, berapa jadi imam? Oh, sahwi mulu, ya kan? Dari hadis ini maka ulama menyimpulkan. Jadi as-sholatu ila ma'uqila minha. Di antaranya Ibnu Abbas, "Laisa lil insani min sholati illa ma'uqila minha." Tidaklah seseorang mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang dipikirkan, dari uqil akan, apa yang diingat. Tidak seseorang mendapatkan dari sholat kecuali apa yang diingat, kecuali apa yang dipikirkan, yang dikhusyukkan, gitu ya. Jadi mesti kita harus full konsentrasi kalau bisa, ya, fokus. Ada sebuah hadis di sini disebutkan di kitab At-Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna ar-rajula la yusalli 60 sana wa ma taqabbala Allah lahu salatan. Ya, kasihan banget. Tidaklah seseorang melakukan sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya. Ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya. Nah, ini ngeri, ya. Kalau kita sampai seperti itu, sholat 60 tahun, banget berarti berapa kali sholat ya? Sehari 5 kali, kali 360, kali 60, berapa kali sholat itu? Tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Karena dia bisa jadi dia menyempurnakan rukunya, tapi giliran sujud cepat banget, ya, nggak disempurnakan sujudnya, ya. Bacanya juga ya sekenanya aja. Atau bisa jadi wujud sujud, dia menyempurnakan sujud, tapi rukunya enggak sempurna. Bisa jadi begitu. Nah, artinya apa? Sholat ini mesti sempurna, bacanya sempurna, pas, tepat, tidak kurang. Begitu juga dengan gerakannya, jangan cepat-cepat, pas juga. Nah, dikatakan malah ada orang yang mencuri dalam sholat. Kok ada orang mencuri dalam sholat? Rasulullah, iya. Karena dia sholatnya rukunya nggak sempurna, seperti mencuri, ada yang dikurangi, korupsi dia. Rukunya belum sempurna udah ini aja. Seperti orang kerja belum waktunya pulang udah korupsi waktu dia, korupsi waktu. Sama di sholat, rukunya belum sempurna udah main tindak aja. Itu namanya mencuri dalam sholat, yang sampai. Nah, hati-hati karena ya, ketika seseorang itu sempurna sholatnya, bagus sholatnya, itulah orang yang sukses, berhasil. Itu Allah bilang begitu. Orang yang sukses, berhasil, bahagia ketika adalah orang yang beriman yang sholatnya pertama khusyuk. Orang beriman pasti berhasil insya Allah, tapi ada ciri-cirinya. Beriman bagaimana? Yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Dalilnya sholat apa? Al-mu'minun qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang beriman. Tapi tidak semua orang beriman. Ciri-ciri yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang beriman itu yang dalam sholatnya mereka khashi'un. Khashi'un itu khusyuk, pada khusyuk.
Nanti di ayat ke-11 atau 12. Mereka lah yang akan mendapatkan surga. Surganya tertinggi lagi. Surganya yang paling top. Surga apa? Firdaus. Alladzina yarisuna firdaus. Yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Ternyata ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang the highest level, surga yang paling top di surga di akhirat adalah surga Firdaus. Itu diberikan orang yang pertama orang beriman yang khusyuk. Nah, ayo. Nunggu kita masih sehat, masih bisa berlatih, masih bisa sholat, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Nanti ya bisa dilatih. Orang di perusahaan aja kan, di kantor-kantor ada pelatihan apa tuh? Latihan supaya skillnya meningkat, tambah rapi, tambah cepat. Nah, bisa dilatih. Sholat juga bisa begitu, insya Allah. Sholatnya tambah rapi, jangan tambah cepat, tambah cepat, tambah khusyuk. Kalau di pabrik-pabrik kan gitu ya, produksinya bagus, tapi juga cepat, tapi juga berkualitas. Itu pelatihan, ada training. Nah, sholat juga insya Allah bisa dilatih, insya Allah. Itu ya. Kata ulama, kalau kesuksesan diukur dengan khusyuk dalam sholat, ukuran sukses adalah khusyuk dengan sholat, berarti orang yang tidak sukses adalah yang sholatnya tidak itu kata ulama. Dan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, alaqallahu al-musallin bil khusyuk bi salatihim. Allah mengkaitkan antara orang yang sholatnya dengan khusyuk itu dengan kesuksesan, atau kesuksesan itu hubungan dengan orang yang sholatnya khusyuk. Wadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahli falah. Berarti orang yang tidak khusyuk dia tidak sukses. Ya, jadi sepakat ya, insyaallah kita ingin sukses, yaitu dengan cara mendapatkan sholat yang khusyuk, ya, insyaallah. Jadi apa tuh khusyuk? What is khusyuk? Apa tuh khusyuk? Sampai khusyuknya sampai nggak tahu apa lagi, bro, bangun bro, itu mah bukan khusyuk itu. Saya khusyuknya sampai tahu, udah selesai. Bukan gitu. Khusyuk itu tazallul. Tazallul itu apa ya? Tazallul itu apa? Ini merasa sadar. Di ketika sholat itu merasa dia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, saking takutnya itu dia enggak. Jadi dia dalam kondisi seperti dikontrol Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lagi dipanggil polisi kan, takut serba salah nih, gitu kan? Itu namanya tazallul. As-sukun, tapi juga tenang. Apa artinya? Enggak sukun itu artinya ya dia sholat itu orang yang khusyuk itu ya enak aja gitu, tenang, enak, nikmati. Kalau sholat buru-buru berarti dia tidak menikmati. Jadi ada calm down, calm down, ada rasa tenang, tawadhu, humble pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketenangan, juga ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar concern, concentrate, benar-benar dia fokus. Dia saya di bawah kontrol Allah nih. Jadi di hadapan yang Maha Besar nih gitu. Tapi juga tenang gitu. Juga tenang, menikmati. Itulah khusyuk. Kalau keganggu santai kita itu gimana? Mau khusyuk keganggu samping kita. Misalkan ada maaf ini. Dengar takbirnya 2-3 kali itu. Jadi kita mau khusyuk. Sudah Akbar. Waduh. Mau silat.
diulang lagi ya, berarti dia tidak tenang. Kalau ada seperti itu dinasehatin, ya, dinasehatin. Tapi setelahnya ya. Hah? Setelah sholat dan Iya, ya. Kan gangguin orang. Ya, itu berarti kena was-was ya. Was-was itu penyakit, bisa disembuhkan insya Allah. Bisa disembuhkan. Nah, namanya setan khannas, jin khannas, minal jinnati mana ya, itu setan khannas. Udah, itu sebenarnya setan bukan hanya ketika sholat, tapi ketika wudhu. Tadi kayaknya ada yang kelupaan, tangannya kayaknya mesti 2 kali, gitu. Nah, padahal udah 3 kali, itu was-was. Ulang lagi wudhunya kan, padahal belum kentut, kayaknya udah kentut deh. Wudhu lagi, ya, itu was-was. Itu karena jin khannas, ya, jin khannas, ya. Harus baca ta'awuz. Nah, udah baca ta'awuz, udah bismillah sudah sah. Sudah sah, saya berniat, udah pertolongan Allah, sudah perlindungan Allah, sudah sah. Sama dengan itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, takbir Allahu Akbar. Selama dia mengucapkan Allahu Akbar, sah. Gitu ya. Selama dia mengucapkan Allahu Akbar, sah. Selama dia hatinya sudah niat ingin sholat, sah. Gitu. Itu karena setan khannas ya. Nah, ciri-ciri khusyuk itu ya dia ada rasa takut juga pada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diterima sholatnya. Dan tentunya pandangan matanya karena takut, hormat, sopan kepada Allah, pandangannya biasanya mengarah ke bawah dan tidak dianjurkan juga sholat itu menghadap ke matanya melihat ke langit-langit. Boleh melihat ke depan, boleh melihat ke tempat sujud, ya nggak boleh melihat ke langit-langit. Emangnya mau ngecek ada yang bocor? Biasanya kalau sebelah ke atas itu dia mandor gitu, mencari proyek. Nah, kalau ada yang bisa sholatnya khusyuk, jangankan sholat wajib, sholat sunnahnya saja sudah cukup menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Hadisnya adalah man tawadda'a wudu'i tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Dari sini dari Bukhari dan Muslim. Siapa yang wudu dengan wudu saya ini, maksudnya wudunya seperti Rasulullah SAW. Saya wudu sempurna lah. Ya, dari mulai niat sampai membasuh kaki itu semua sempurna, gak ada yang ditinggalkan, bersih basuhnya, gak ada yang kering. Setelah itu setelah wudunya bagus, sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dan la yuhadditsu fihima, dia nggak ngomong sendiri, pikirannya nggak kemana-mana, ya, hatinya nggak bicara sendiri. Karena hati bicara itu begini, ngomong sendiri dia. Tadi mestinya sendalnya itu saya tawar bukannya 50.000 ya. Kenapa tawar 50.000? Padahal saya tawar 30.000 dapat itu. Hatinya begitu. Nah, harusnya gitu kan? Iya, nah. Gak apa-apa, bagus jujur ngaku. Itu berarti dia bicara dengan diri sendiri. Itu tanda-tanda tidak khusyuk. Kalau bisa sampai gak begitu, sholat yang seperti itu itulah sholat yang menghapuskan dosa-dosanya yang terlewatkan. Dosa dari pagi, ya kan? Dosa ngomelin anak orang, ya kan? Dosa misalnya apa lagi ya, numpain apa, dosa mata, dosa telinga. Ya. Sholat 2 rakaat itu sudah menghapus itu semua. Sholat dari dosa dari pagi sampai sore. Ternyata ada sholat yang khusyuk. Ghufrallahu ma taqaddam, dosa-dosa yang lalu itu terhapus. Padahal itu sholat sunnah. Tapi syaratnya wudunya benar, sholatnya tidak ngomong sendiri. Artinya khusyuk, itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah terdahulu. Masya Allah ya. Jadi sholat khusyuk ini luar biasa, berkualitas. Ada power, ada apa? Ada kekuatan. Punya pengaruh kuat, ada kekuatan gitu. Jadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ada beberapa hal yang dapat
merusak kekhusyuan. Ini harus diingat nih, ya. Ada beberapa hal yang bisa merusak kekhusyuan. Nah, yang pertama sudah pasti kalau ya bisa melakukan maksiat, ya. Semua maksiat itu hati-hati tuh, bisa pengaruhnya bisa ke soalnya nggak khusyuk. Maka cara gimana? Jadi istighfar, berwudu, baca Quran, dan sunnah, ya, dan zikir. Nah, sebelum ke masjid ada akhwat cantik banget, ya kan? Lewat, masya Allah, anaknya solo, masya Allah, ayu gerak, disebut-sebut terus kan, masya Allah, dilatih terus kan, ada akhwat cantik. Lupa istighfar, ya. Masya Allahnya diingat, Masya Allah, tabarakallah. Tapi lupa istighfar. Top pokoknya. Ada janda lewat, ya. Sudah ada janda lewat, terus itu waduh pakaiannya seksi kan. Masya Allah. Membatir tuh, Pak. Gemoy banget misalnya gitu. Wah, sampai keluar begitu. Terus dia bilang astagfirullah misalnya kan. Alhamdulillah lagi, ya Allah. Itu hati-hati soalnya bisa, wah tadi ya, seandainya jadi itu mempengaruhi tidak khusyuk, ya. Jadi hindari maksiat. Di antaranya faktor eksternal selain dari diri kita, ya. Selain itu juga, selain maksiat, banyak pikiran itu pengaruh juga, ya. Banyak masalah itu pengaruhnya khusyuk kan, berat ya, fokusnya. Apalagi udah badan sama bos, kan, kerja kagak beres, udah 10 tahun kagak beres. Sholat zuhur itu yang diingat kagak beresnya itu. Iya kan? Apalagi udah bilang sama istri, waduh udah maghrib udah ngomelin, nanti gimana nih habis sisa ya? Berat. Nah, faktor eksternalnya adalah kalau memang nggak kondusif, faktor eksternalnya. Tempatnya kotor, bau, atau misalkan bising, banyak suara, ya kan? Ada yang ngaji, ada yang zikir keras-keras, jadi ganggu, nggak khusyuk. Jadi boleh kalau misalnya di masjid, anak-anak pada berisik ngobrol diingetin, karena itu mengganggu kekhusyuan. Sudah pasti nabi dia terasa terganggu, ya kan? Nggak apa-apa diingetin anak-anak, karena anak-anak kan perlu dididik, diingetin aja. Tapi jangan domelin, cicilannya berjalan. Gue udah nonton cicilan aja kan. Makan apa sih kamu? Dinasihatin aja baik-baik. Ini rumah Allah, nah ini kan banyak orang sholat, itu baik-baik ingetinnya. Nanti boleh ngobrol lagi ketika selesai sholat di luar, ke masjid yang ngobrol. Karena nafasnya kedengeran, mereka ngobrol. I'tikaf Rasulullah SAW di masjid, fasami Allah yajharuna bil qira'ah. Rasulullah SAW pernah i'tikaf di masjid. Ketika i'tikaf, Rasulullah mendengar orang yang ngaji kenceng-kenceng. Jadi i'tikaf Rasulullah itu dalam masjid Nabi dia bikin kayak apa kayak hordeng gitu loh, ya. Ada ditutupi dengan hordeng, bakas apa sitro. Karena Rasulullah bikin kayak kamar kecil pakai kayak kain. Nah, situ ternyata ada yang ngaji gini kenceng. Rasulullah kan situ pikir dia salat sunnah, buka hordengnya. Ala inna kullukum munajid rabbuh fala yuziyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum 'ala ba'd. Kalian semuanya, masing-masing kita ini bermunajat kepada Allah, hormati satu sama lain, jangan sakiti satu sama lain. Padahal Rasulullah mendengar orang ngaji itu dibilang menyakiti orang lain. Padahal Rasulullah mendengar orang ngaji banyak orang. Masing-masing kita ini bermunajat kepada Allah, hargai satu sama lain. Jangan mengangkat bacaan Quran. Jangan mengangkat suara kalian. Kalau baca Qurannya dilarang, apalagi ngobrol, apalagi yang dibahas janda muda. Ya ampun, itu pasti
kedengeran itu, terus ketawa-ketawa. Au fi sholat, bahkan sholat pun nggak boleh kenceng-kenceng, ya sholat sunnah. Ada yang tidur pun, ya, jadi kalau misalnya itikaf ini, sholat sunnah pun nggak usah juga, jangan kenceng-kenceng, untuk diri sendiri aja. Mungkin ada istirahat, ya kan? Gitu. Baca Quran juga, jangan kenceng, kan ada yang sholat. Sesama sholat pun juga jangan kenceng, mungkin ya satu nggak bisa mendengar, ya satu sholat, ya kan? Sama sholat sunnah, yang ini baca surat apa? Baca surat yang berbeda, habis itu dicengin lagi. Pakai lagunya Muammar Zain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lah, nanya. Nah, tidak boleh, itu mengganggu khusyuan. Jadi ada faktor internal, faktor eksternal. Gitu. Jadi dari sini berarti suara mengganggu khusyuan, bacaan Quran mengganggu kekhusyuan. Faktor eksternal lainnya adalah setan yang namanya khanzab atau khinzib. Ya, ada peran juga setan. Ana bin Ala, ana Utsman bin Abi As, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah, jadi ada sahabat Nabi namanya Utsman bin As, Utsman ibn Abi As datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, saya sholat, tapi saya benar-benar tidak bisa mengikuti bacaan saya. Kayaknya setan mengganggu saya. Saya baca apa? Lupa, nggak ingat. Saya baca apa? Lupa lagi, saya nggak ingat. Loncat-loncat bacaan saya. Qiraati al-baswah. Jadi saya nggak ngerti baca saya ini kok putar-putar terus gitu. Nah, ini kenapa? Maka Rasulullah SAW, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Khinzib ini bukan hanya membuat bacaan jadi kacau, juga kadang-kadang membuat bacaan jadi lupa, bahkan ngantuk. Itu karena setan, namanya setan khinzib, ya. Setan khinzib yang membuat kacau bacaan, ya. Membuat kacau bacaan itu namanya setan khinzib. Jadi kalau kita lagi ngaji, lagi sholat, terus lupa bacanya dan orang berisik, khinzib kamu, jangan. Ini benar-benar setan beneran, bukan manusia. Namanya setan khinzib atau jin, ya. Kata Nabi, fa'idha ahsastahu, kalau kau merasa si khinzib ini datang mengganggumu, kau tidak tahu lagi nih bacaan Quran sama-sama lupa-lupa, maka sampai terkantuk-kantuk. Ta'awad billah minhu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu meludah anda yasarikan salasan, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Itu untuk mengusir khinzib yang mengganggu kita khusyuk. Ya, meludahnya ke kiri, tapi lihat hati-hati sebelah kirinya. Dan meludahnya bukan gini, cuma gini aja, bukan. Dia lihat sebelah, ya. Sebelah Pak Ustadz gimana? Pak Kiai mertua lagi. Nah, lihat. Nah, kalau kita berjamaah, ludahnya bukan ke samping kiri sana, tetapi ke bawah. Gitu aja. Ya. Itu boleh sendirian atau sholat berjamaah boleh. Gitu. Kalau tahajud biasanya datang di saat waktu tahajud. Karena saya sholat tahajud. Sholat utama, sholat tahajud, sholat subuh, begitu kita ngantuk, kita lupa, nggak khusyuk. Namun bila harus sholat ya, meludahnya ke kiri ke kaki kita, ya, ke arah kaki kita. Nggak harus sampai persis gitu. Kalau kita lagi sendiri nggak apa-apa. Kalau kita lagi sendiri nggak apa-apa, langsung kiri gini. Kalau kita lagi sendiri. Jadi kalau ada jamaah, misalnya kita jadi makmum, ke bawah kiri, ke kaki kiri.
Qala fa'altu dzalika, maka saya lakukan itu, kata Utsman bin Abil As. Fa saballahu anni, alhamdulillah berhasil. Ketika saya tidak khusyuk baca itu, khinzib pergi dan saya khusyuk. Gitu. Ini hadis dari Rasulullah dan ini alhamdulillah cara yang jitu dari Rasulullah SAW. Jadi kita hindarkan. Memang kerjaan setan gitu. Dia nggak mau kita berpahala banyak, nggak mau. Dia juga mau kita dosa-dosa diampuni. Karena sholat kita kalau khusyuk, selalu mendapatkan ampunan. Kita nggak mau kita diampuni. Kita nggak mau kita berpahala. Itu kerjaan setan. Nah, kita lawan, perintah lawan dan setan. Hadis lain. Nabi Hurairah kalau Rasulullah SAW tidak nudia bis salat. Rasulullah bersabda, ketika azan dikumandangkan, adbar syaitan, setan itu lari ngibrit. Saking ngibritnya itu sampai dia terkentut-kentut. Walahu durotun, dia punya kentut. Jadi Allah, setan langsung takut. Kentutnya, kentutnya banyak dia. Karena durotnya kentutnya banyak. Kalau satu dortun. Hatta la yasma'u ta'ziz. Dia lari kencang-kencang terkentut sampai ke tempat aman sehingga dia tidak dengar azan. Sehingga dia tidak dengar azan. Ya, ini juga cara kalau misalnya kita meruqyah orang, kan ada jinnya, ada setannya, bacain azan. Udah kalau kita nggak tahu banyak ayat ruqyah, azan aja udah berulang-ulang terus. Ya kan? Karena setan ini tidak mau mendengar, tidak suka mendengar azan. Dia akan lari gitu. Fa'idha qudra kita akbar. Kalau azan sudah selesai, kita balik lagi masjid. Ngapain? Balik lagi. Hatta qudra tasbih akbar. Hatta idza suwiba bis-salat akbar. Kalau iqamah, kalau qomat dikumandangkan, setan lari lagi. Setan lari lagi sampai kira-kira dia dengar qomat. Sampai dia dengar qomat. Kalau lama juga, setan itu akan aman dia kalau larinya ke toilet. Kalau azan itu setan akan aman tuh dia akan ngumpet di toilet, dia aman dari sakitnya dengan azan. Tapi kebanyakan orang azan kan lari ke toilet ya. Itu sebenarnya koncone bagaimana? Kan dia untuk pipis itu ya, nggak apa-apa begitu. Nah kalau iqamah itu lari lagi setan sampai karena dia nggak dengar azan. Nah kalau qomat sudah selesai, dia balik lagi tuh. Baliknya kemana? Baliknya ke masjid juga. Kurang ajar setan. Bukan ke kuburan. Dia baliknya ke tempat masjid, tempat orang sholat jamaah. Tuh. Hatta yakhtir bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia akan datang menggoda, membisikkan orang yang sholat. Dia akan membisiki orang sholat. Dia qulu usqul kaza wasqul kaza. Bro, ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Gitu. Jadi ketika kita sholat nih, tadi waktu mau berangkat, waktu ini sudah berangkat iqamah. Kunci motor mana sih? Gak ketemu. Ya kan, gak ketemu. Padahal di jaketnya dia. Lupa dia. Ya kan? Akhirnya sholat ke masjid jalan kaki. Ya kan? Giliran takbir, Allahu Akbar, ingat tuh, kunci di mana ya? Diingetin sama setan. Kunci kamu di mana? Di mana? Tahu apa? Setan itu ngingetin. Kamu lupa ya? Kunci motor ada di jaket. Oh iya, belum saya taruh. Oh iya ya, itu sebenarnya bukan ilham dari Allah, ilham dari setan, dari setan, dari khinzib kan. Itu kerjaan setan. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lam yazkur bin qabl, padahal dia sebelumnya ingat. Tuh, itu setan. Padahal sebelumnya dia nggak ingat. Hatta yadhalla rajulu wa ma yadri kam shalah. Dia ingat lagi yang parah setan itu sebenarnya. Diingetin, coba kamu ingat di sini deh. Giliran sudah mau salam diingetin,
sono tempatnya. Sehingga pas di akhir rakaat nggak tahu di rakaat keberapa ini. Jadi rakaat kedua atau ketiga ini. Apalagi itu hati-hati sholat asar. Nah, hati-hati sholat zuhur sama asar karena semuanya jahar. Ini yang ketiga, yang keempat ini. Ya, hati-hati itu. Karena jahar semua. Kalau sholat isya masih ada jaharnya, sholat maghrib ada jaharnya. Itu kita diikuti macam-macam itu. Ya. Nah, hati-hati itu kalau subuh itu setan gadget datang tuh. Biasanya kalau subuh itu setan ini dia mengingatkan tentang what is your plan today, apa rencanamu hari ini. Biasanya hati-hati itu subuh tuh, ya. Pagi ini nanti saya pulang mandi, terus mandi saya sarapan nasi uduk atau ketupat, ada ya. Itu direncanain sama setan ini. Nanti kamu berangkat jam berapa? Diingetin. Itu ternyata gitu. Nah waktu isya biasanya, nanti waktu isya nih, ya. Itu setan ngingetin, ya. Dia ngasih evaluasi selama seharian, ngasih report. Sehari-hari lu ngapain aja tuh? Diingetin bentar. Pagi ini tadi saya ke pasar Cilengsi, ya, cari duren. Masih mahal-mahal, padahal udah pusing. Padahal tadi di sana ada yang 25 dulu dapat satu. Di sini 30.000. Ingetin itu nanti, ya kan? Nanti pun bisa jadi kan, bisa tadi jadi masak jengkol atau pete ya. Nanti habis bisa kita makan apa ini ya? Hati-hati itu. Itu tidak ada karena prinsip. Nah, kita bisa menghalau hijab tidak datang tuh di sholat jamaah kita dengan cara apa? Selain ta'awuz, supaya dia gak ikut bergabung di jamaah kita, rapatkan soft, ya. Karena kalau ada celah di jamaah di barisan kita ini, setan ada di celah-celah itu. Ya. Jangan bilang bagus tuh Ustaz, kita ngajak setan sholat. Kita kasih dia barisan bergabung. Enggak begitu, masalahnya gangguin kita. Dia bukan untuk beribadah setan itu, kan? Biar tobat nih, gak apa-apa Ustaz, kita bikin celah aja biar ikut sholat kita. Kan gitu masalahnya. Dia gak kita sholat, kita gak sholat nanti. Ya. Kata Rasulullah, rusu sifaku wa qaribu bainaha wa hadam bil anaq. Fa baladi nafsu jadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalil as-saf. Karena al-hazar. Kata Rasulullah, rusu rapatkan soft kalian, ya. Wa qarib, qarib itu dekatkan sama dekatkan dan rapatkan. Wa halu bil anaq, jadi setarakan antara bahu ini harus ditempelkan. Jadi kaki itu rapat sama yang sebelah, bukan rapat dewek, rapat yang sebelahnya, ya. Dirapatkan, jangan sampai ada celah. Demi Allah kata Rasulullah SAW, saya melihat di celah-celah itu, di celah-celah sop yang kosong itu, yang di kaki tidak rapat, itu saya melihat setan. Bentuknya seperti anak kambing, kayaknya al-hazar, seperti is like a baby lamb, seperti anak kambing, kecil dia, itu hitam warnanya. Itu adalah setan. Rapatkan dia ke injak, pergi dia. Nah, kalau dia di situ dia bisikin, macam, ya. Jadi harus rapat softnya. Diajak rapat pergi satu. Jangan kalau ditempel ke sebelahnya, jauh dikit, ya. Direngangin lagi, apa-apa. Apa suruh? Padahal memang mau merapatkan supaya tadi ini malah risih dia malah. Ngapain suruh apa tuh? Sholat aja gangguin, kagak sholat loh.
Bukan, misalnya kita gitu. Itu berarti dia bahlul, gak ngerti dia kan. Dikira kita gangguin dia, padahal kita merapatkan kaki itu bagusnya begitu ya. Memang tidak wajib. Di mazhab Syafi'i nggak wajib, dalam Hanafi nggak wajib, di Hambali wajib. Tapi itu memang nggak wajib, tapi itu bagus untuk membentengi kita dari setan supaya dia tidak hadir di salat jamaah kita, gitu ya. Nanti dipraktekin ya. Jangan kalau dipraktekin ya, selama itu kan enggak ya. Kopi hitam, nah jangan. Kau punya panjang gitu enggak tuh. Ya. Sampai jam berapa ini? Setengah 8. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan khusyuk? Ada 10 cara. Ada 10 cara. Habis ya. Berarti antum khusyuk itu ya. Tahu udah jadi ada 10 cara supaya kita bisa khusyuk. Tadi baru kodimah saja. Wah, udah ada di saudara. Berarti antum sudah khusyuk, sudah dapat nih. Dengan diterapkan waktu sholat. Jangan waktu makan khusyuk, waktu sholat gak khusyuk, tidur khusyuk, tidak ngaji gak khusyuk, baca Quran gak khusyuk, sholat gak khusyuk, tidur khusyuk. Sampai tidurnya kadang-kadang ada pengajian juga sampai gerak-gerak. Itu sakit khusyuk. Bukan khusyuk ada tempatnya gitu. Giliran disuruh nganter anaknya sama istri, pura-pura khusyuk. Enggak benar. Khusyuknya salah. Khusyuk itu harus sholat, untuk ngaji, ya kan? Awalan, subhanallah wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.